Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Rejosari, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Rejosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bila saya selaku pembawa acara ini membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi diseminasi, acara yang keempat doa, dan kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke acara yang kedua yaitu sambutan kepada kepala sekolah kepada Ibu Yusri Biji Persuti. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 1 Rejosari, pada siang hari ini marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Deni Cahtibah SPD selaku calon guru penggerak. Bapak dan Ibu semua, nanti pada kegiatan ini marilah kita sama-sama mendengarkan, mengikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Deni Cahtibah. Kami mendukung sepenuhnya kegiatan Ibu Dewi Cahtibah, dan kepada rekan-rekan guru semua yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, tolong untuk segera melakukan atau mendaftarkan diri. Karena kalau kita tidak mendaftarkan sebagai guru penggerak, kita akan tertinggal segala informasi tentang bidang pendidikan. Karena apa? Karena bidang pendidikan ini bergerak terus-menerus, akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi tolong bagi yang belum segera untuk mendaftar. Untuk Pak Caca juga saya ucapkan selamat ya, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan nanti sampai akhir kegiatan selesai dengan baik dan dapat lolos, dapat menjadi contoh untuk kita semua, terutama khususnya di SD Negeri 1 Rejosari ini. Saya kira itu saya dukung sepenuhnya. Kalau perlu bantuan, kita bantu kepada teman-teman juga. Nanti kalau ada hal-hal yang belum bisa atau kurang paham, bisa bertanya langsung kepada Ibu Caca. Saya kira itu sedikit sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi diseminasi dan penerapan budaya positif di UPT SD Negeri 1 Rejosari yang akan disampaikan oleh Deni Cahtibah selaku calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Deni Cahtibah. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu masih semangat? Baik, salam takjub, takwa, kreatif,
jujur, berani. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Arjosari, Ibu Yusri Wiji Prastuti SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Arjosari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita semua dapat mengikuti acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah mendengar apa itu kata-kata budaya positif. Jadi nanti di sini saya akan menyampaikan apa sih pemaparan dari budaya positif itu sendiri. Oke, next. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya membedah materi tentang budaya positif, di sini saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi perlu diingat Bapak dan Ibu semuanya bahwasanya tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun tumbuh kembang anak kita. Kalau misalkan menuntun itu berada di samping Bapak Ibu ya. Iya, jadi kita itu menghantarkan anak kita untuk mencapai tujuan dengan cara mendampingi. Untuk pembelajarannya itu tidak perlu dengan paksaan. Seperti itu. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita hari-hari tidak asing sekali Bapak Ibu ya. Apa sih itu? Tugas kita sebagai guru adalah mengajar, memberikan pengajaran. Namun di sini ada perbedaan tentang pengajaran dan pendidikan itu seperti apa. Nah, di sini pengajaran itu adalah proses di mana belajar atau menuntut ilmu hanya fokus pada transfer pengetahuan akademis. Jadi ketika Bapak dan Ibu itu datang ke sekolah yang tupoksinya hanya mentransfer ilmu kepada anak saja, sudah selesai urusan saya. Berarti itu masuk ke dalam pengajaran. Tanpa kita itu mengetahui, kita itu punya tanggung jawab Bapak Ibu, harus membentuk nilai-nilai karakter anak. Seperti apa contohnya? Misalkan anak itu bersifat tanggung jawab, mandiri, peduli, saling menghargai. Nah, itu tugas utama dari seorang guru. Iya. Nah, itu sekilas tentang pengajaran. Kemudian ini pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu adalah proses mendidik yang melibatkan nilai-nilai. Tadi ada nilai apa saja Bapak Ibu? Nilai mandiri yang ada dalam profil pelajar Pancasila, gotong royong, kreatif, jujur, ya disiplin. Apalagi Bapak Ibu? Mandiri. Iya, kesabaran juga itu termasuk ya pria. Pembentukan kepribadian dan keterampilan sosial. Bagaimana kita itu membentuk jati diri anak untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi secara baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu. Kemudian ini kita sampai kepada materi budaya positif. Tentunya setiap hari kita selalu menggaungkan kepada anak-anak, ayo nak kita terapkan budaya positif. Lalu apa budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bersifat secara keseluruhan yang diterapkan di sekolah.
budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini jadi Bapak dan Ibu semuanya, untuk materi hari ini poinnya itu ada 6 yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang konsep utama budaya positif. Nah, ini ada 6. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Poin yang pertama. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, dari ke-6 poin utama budaya positif, manakah yang masih terdengar kurang jelas? Mungkin yang bahasanya baru gitu. Yang mana Bapak Ibu? Yang mungkin baru mengetahui gitu. Yang mana? Paradigma, perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian yang dirasa masih asing Bapak Ibu. Apalagi? Posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Lalu ada segitiga restitusi. Baik, ini masih asing terdengar ya Bapak Ibu. Nah, baik, kita akan membedah dari ke-6 poin ini. Apa saja sih pemaparannya? Oke. Nah, di sini ada pembelajaran paradigma baru. Bahwasanya pembelajaran paradigma baru itu ternyata adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu-ibu sudah sering mendengar ya kata diferensiasi, ya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, next kita akan ini tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Pemaparannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak boleh diberikan perlakuan yang sama. Nah, contohnya di kelas saya Bapak Ibu itu ada 31 siswa dan itu semuanya tingkat pemahamannya itu berbeda. Tingkat kebutuhan itu juga berbeda karena dia berasal dari latar belakang yang berbeda, profil keluarganya yang berbeda. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi ini membutuhkan tenaga ekstra bagi guru untuk bisa mengetahui satu persatu dari profil siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu ternyata ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah berdiferensiasi konten. Yang kedua ada berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pembelajaran diferensiasi konten. Guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Nah, jadi misalkan dalam suatu kelas itu ada 30 siswa, kita kelompokkan Bapak Ibu secara berjenjang, yang pemahamannya itu rendah, sedang, dan tinggi. Kita kelompokkan, kemudian kita kalau misalkan materinya itu tentang siswa itu disuruh menggambar. Jadi untuk tingkatan yang anak itu paling tinggi diberikan tugas menggambar. Berikut anak itu suruh membuat narasi. Apa sih? Jadi yang sudah kalian gambar itu maksudnya apa? Jadi
disuruh menggambar, mewarnai, kemudian suruh menuliskan narasi maksud dari gambar itu. Nah, itu untuk anak yang mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Dan untuk anak yang mempunyai tingkat pemahaman yang sedang, itu anak diberikan disuruh menggambar, kemudian mewarnai itu. Dan untuk anak yang mempunyai tingkatan paling rendah, itu hanya disuruh mewarnai saja. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, untuk konten itu bisa berupa bahan bacaannya yang bisa diberikan untuk anak itu, misalkan komik, ya, itu bisa sebagai diferensiasi konten. Terus berupa gambar, itu juga termasuk ke dalam diferensiasi konten. Ya. Jadi kalau misalkan nih untuk kelas 5 Ibu Wati menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Nah, itu nanti untuk anaknya itu dikelompokkan menjadi tingkatannya berjenjang, rendah, sedang, dan tinggi itu. Misalkan kalau misalnya sistem pencernaan, dia suruh membaca dan mengamati, itu yang tingkatannya paling tinggi, dan tingkatannya yang rendah itu hanya membaca saja. Dan untuk tingkatannya yang sedang ya, yang sedang itu membaca, dan untuk tingkatan yang paling rendah itu dia hanya mengamati saja. Seperti itu. Sampai di sini Ibu sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi konten. Kemudian next di sini ada diferensiasi proses ya. Jadi nanti seorang guru itu berkeliling Bapak Ibu. Ini juga nanti metodenya akan saya terapkan di kelas saya. Jadi memberikan catatan-catatan kecil kepada siswa kita dengan mengelompokkannya berdasarkan tingkat pemahamannya. Itu proses cara dia bekerja itu kita nilai. Seperti itu tentang diferensiasi proses. Dan setiap kita akan memulai pembelajaran itu dibiasakan untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa kita. Next. Dan yang terakhir di sini ada diferensiasi produk, berkaitan dengan produk atau tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk yang diminatinya. Jadi Bapak dan Ibu di dalam kelas silakan untuk mencari bahan-bahan ya yang bisa dijadikan tugas menghasilkan produk. Itu pun itu diberikan kepada anak, tugasnya harus berdasarkan tingkat pemahaman anak ya, harus melatih ketangkasan dan kreativitas anak itu. Oke, next. Nah, ini ada disiplin positif. Ini poin yang kedua, disiplin positif. Apa arti disiplin? Coba saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu di sini semuanya, kalau misalkan sekilas saja Bapak Ibu mengartikan apa sih yang tersirat dalam benak Bapak dan Ibu tentang kata disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu, oke. Taat, boleh. Yang lain? Melaksanakan tata tertib. Ya, melaksanakan tata tertib. Patuh, ya. Selain itu ada lagi? Ya, itu sekilas yang menggambar di dalam pikiran kita. Kalau disiplin itu tentunya adalah mematuhi tata tertib. Kita akan bedah. Oke, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, benar ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kita itu disiplin karena dipaksa, karena terpaksa. Ya tidak Bapak Ibu? Ya, misalkan saya berangkat sekolah lebih awal karena saya nggak enak sama ibu kepala sekolah, berangkatnya lebih pagi ya. Itu.
Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang kita harapkan di sini, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu kita menumbuhkan jiwa disiplin kepada anak itu bukan karena adanya ancaman dari Bapak dan Ibu guru, tapi adanya motivasi yang terbangun dari dalam dirinya secara sendiri. Nah, itu tugas kita. Bagaimana kalau misalkan anak itu bisa menilai pembelajaran yang positif di sekolah dan dia itu senang untuk berangkat ke sekolah, berarti kita sebagai seorang guru itu sudah berhasil untuk menumbuhkan jiwa anak itu termotivasi secara intrinsik. Ya, itu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, kalau misalkan di sekolah kita yang terjadi selama ini, mungkin anak-anak motivasi yang terbangun itu sudah motivasi intrinsik dari dalam jiwanya sendiri atau memang ada unsur paksaan di Bapak Ibu? Dua-duanya. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya kita semuanya bisa bareng-bareng menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak kita ya untuk bisa membangun budaya positif di sekolah kita. Gitu Bapak Ibu. Nanti kita bareng-bareng berkolaborasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada apa saja? Ini yang saya tuliskan hanya 5 poin ya, Bu. Sebenarnya masih banyak ya. Di sini ada tanggung jawab, saling menghargai, integritas, kasih sayang, jujur dan percaya diri. Kemudian ada peduli, kesabaran. Nah, itu juga masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Next, di sini Bapak Ibu, ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada 5. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, mari kita bahas satu persatu apa itu bertahan hidup. Kita sebagai manusia tentunya harus mempertahankan hidup kita ya. Kebutuhan bertahan hidup, survive kalau bahasa Inggrisnya, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kalau misalkan ada pangan, papan sandang itu peribahasa ya. Dari pangan, papan sandang, semua itu kita lakukan untuk bisa bertahan hidup. Itu. Selanjutnya, nah di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, anak akan cenderung semangat belajar karena nyaman pada gurunya. Nah, berarti kita berhasil Ibu. Anak itu senang bangun pagi. Saya senang sekali mau berangkat sekolah karena mau ketemu dengan Bu Azza. Berarti dia sudah dalam benaknya itu ada pemikiran bahwa belajar datang ke sekolah itu adalah suatu bentuk yang positif, ya, memaknainya pembelajaran yang positif. Kemudian ketika anak itu sudah diterima dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan baik, bisa beradaptasi dengan baik, berarti itu termasuk dari kasih sayang dan rasa diterima. Gitu, oke? Selanjutnya. Nah, di sini ada kebebasan, freedom, mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Tentunya kalau misalkan kita itu yang kita harapkan itu anak didik kita itu mempunyai sifat yang mandiri Bapak Ibu ya. Ya, tidak bergantung kepada orang lain, mandiri, masuk ke dalam nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
Nah, di sini ada kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Hari-harinya kita kepinginnya sedih apa? Ingin bahagia, Ibu? Bahagia, selalu bahagia, tidak ada masalah, uangnya banyak, ya itu ya. Jadi kita itu selalu happy, ya. Gitu. Kemudian ada penguasaan, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Ini dia mempunyai penguasaan terhadap orang-orang lingkungan di sekitarnya. Dia punya pengaruh. Kemudian, nah sudah selesai tadi yang ke-6 poin itu ya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Perlu tidak kita memberikan hukuman kepada anak didik kita? Contohnya ini, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi ini kemampuan dari dalam dirinya atau paksaan, Bapak Ibu? Paksaan ya, karena ya ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia, tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia mengharapkan sesuatu. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ya, setengahnya paksaan ya Bapak Ibu. Karena misalkan Bu Resa anaknya itu rajin karena Bu Resa sering ngasih coklat gitu ya. Jadi anaknya itu termotivasi karena Bu Resanya itu baik. Berarti dia tidak timbul secara naluri seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah ini berarti poin yang ketiga ini ya Bapak Ibu yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi motivasi yang timbul itu adalah dari naluri, dari lubuk hatinya sendiri. Oke, next. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya apa, Bu? Jika guru memberikan hukuman menyakitkan, hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu ya, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa. Akhirnya murid dia tidak jujur. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah hati. Itu penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan antara guru dan murid itu. Kemudian mematikan kreativitas, misalkan sering dituduh, disalahkan oleh gurunya, itu akan mematikan kreativitas. Ia menghukum dengan sistem ranking itu sudah tidak boleh. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah itu nanti yang kita perlu luruskan bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian nah di sini ada, kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang saya akan jelaskan konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid akan menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusinya itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian, nah di sini posisi kontrol yang mungkin masih asing ya Bapak Ibu di telinga kita, pasti itu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, next. Nah, di sini restitusi itu bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu. Kemudian, nah, di sini ada restitusi itu langkah-langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Tidak langsung menyalahkan siswa. Semua pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan siswa kita itu berbuat salah, kita cari dulu nih, apa sih permasalahannya. Kalau misalkan dia setiap pagi harus datang terlambat ke sekolah, nah kita cari tahu dulu. Mungkin dia ada masalah di rumah, seperti itu. Kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita harus meminta anak untuk memberikan alasan. Kalau misalkan anak itu telat, kamu kenapa sih nak kok terlambat? Coba ibu berikan penjelasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa, memperbaiki untuk memperbaiki kesalahan. Jadi maksudnya kita memberikan kepada anak itu sebuah percakapan sehingga anak itu nanti tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Nah, seperti itu. Tapi dengan bahasa yang lebih halus. Next, nah di sini ada skenario kasus. Di pagi yang cerah, aktivitas rutin yang dilakukan oleh murid kelas 5 sebelum pembelajaran dimulai, murid-murid melaksanakan piket kelas. Di hari Kamis ini adalah jadwal piket Adel untuk membersihkan lantai. Tiba-tiba Nadia datang tanpa mengucapkan salam dan permisi. Masuk kelas melewati Adel yang sedang menyapu bersih lantai. Adel pun menegur Nadia karena merasa terganggu dengan Nadia yang datang tanpa permisi melewatinya yang sedang membersihkan lantai di dalam kelas, dan Nadia pun melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati tentang menjaga kebersihan. Bu Caca wali kelas 5 yang melihat perseteruan mereka berdua kemudian datang menghampiri dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada keduanya. Ada video, cuma ini tidak berjalan karena sudah dibuat PDF. Jadi di sini ada video permasalahan. Ini videonya Bapak Ibu. Nah, lalu saya melihat perseteruan dari mereka berdua. Kemudian saya menegur mereka, apa yang sudah terjadi sehingga terjadi perseteruan dengan keduanya. Nah, kemudian saya memberikan nasihat kepada mereka dengan menerapkan segitiga restitusi kepada mereka, sehingga anak itu tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Yang ditanya perasaannya, ya, jadi itu Bapak Ibu contohnya tadi tindakan yang saya
sudah lakukan pada kasus 1 itu bagaimana posisi saya itu menasehati murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, biar lebih semangat sebelum kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol, mari kita akan senam otak terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu semuanya berdiri, lebih semangat kembali. Ayo, ya. Semangat. Biar semangat ya, kita explain terlebih dahulu. Tepuk semangat, prok, semangat, hore. Kita tepuk saja Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Tepuk mantul. Ingat ya, ayo. Tepuk mantul. Prok, mantul. Mantap. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Bus. Oke, boleh Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Biar tidak ngantuk ya. Ya, kita kembali ke 5 posisi kontrol pada restitusi. Nah, ini coba Bapak Ibu nanti telaah dalam diri Bapak Ibu sendiri. Selama ini saya itu berada di posisi kontrol yang mana sebagai seorang guru? Ya, nih yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah kepada anak. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai teman, dan posisi kontrol sebagai manajer. Coba nanti kita lihat posisi mana yang ada dalam diri kita. Next. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jika guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini yang akan dia katakan kepada anak muridnya. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Saya kira di UPTS di Negeri Santurujusari sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, baik. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, ini yang dikatakan oleh guru. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Nah, jadi itu anak akan merasa apa? Down ya Bu ya. Iya, dia sudah terpojokkan dengan kalimat dari gurunya. Ini membuat merasa bersalah. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Apa yang guru itu katakan? Ayolah yang penting buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Cuman nanti jika posisi kontrol sebagai teman, yang dikhawatirkan anak itu untuk nilai menghargai gurunya itu kurang. Ya, adabnya tidak ada, karena menganggap gurunya itu biasa sebagai teman. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Ini yang dikatakan oleh guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira
bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu coba ditelaah kira-kira posisi kontrol mana yang paling bagus untuk diterapkan sebagai guru. Iya, sebagai manajer Bu ya. Dia tidak menghukum, tidak membuat anak menjadi merasa bersalah, ya. Jadi kalau misalkan anak itu akan memperbaiki kesalahannya pun timbulnya dari dalam dirinya sendiri, tidak karena paksaan. Ya, jadi semuanya guru-guru ini kita harus bisa menerapkan posisi kontrol itu yang baik adalah sebagai manajer. Next. Nah, benar sekali. Posisi kontrol yang harus dimiliki guru memang itu adalah sebagai manajer. Guru memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Next. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita akan bareng-bareng mencoba membuat keyakinan kelas yang selama ini ada di sekolah. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang sudah kita buat selama ini kan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Apa-apa saja peraturan yang ada di kelasnya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemudian next, nah di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit ulasan perbedaan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Mungkin yang selama ini kita masih keliru Bapak Ibu ya. Jadi di sini peraturan kelas itu merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik agar menjadi lebih baik. Kalau peraturan kelas itu kadang-kadang kayak setengahnya dipaksa Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru bersama dengan siswa. Jadi ketika akan membuat kesepakatan kelas itu harus berdiskusi terlebih dahulu antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Mengapa ada pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Misalkan saling menghargai, tanggung jawab, gotong royong, itu. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Next. Nah, di sini nanti kita Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk nanti kita bareng-bareng membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu nih contoh keyakinan kelas. Kalau misalkan peraturan kelas itu di sini saya contohkan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas Bapak Ibu ya. Kita jadikan keyakinan kelas. Jadi kata dilarangnya itu dihilangkan. Nih kan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti dia maksudnya menjaga kebersihan gitu. Dilarang membuang sampah sembarangan, keyakinan kelasnya untuk menjaga kebersihan. Nah kemudian dilarang berkata kasar, berarti saling menghargai. Nah kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bisa dituliskan nanti di belakang Bapak Ibu, silakan. Peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan, kita jadikan keyakinan kelas. Dia maksudnya itu menjaga kebersihan. Nah, kemudian dilarang berkata kasar, berarti dia nilai-nilai kebajikannya maksudnya ke dalam saling menghargai. Nah, kalau misalkan ya dilarang berkelahi, berarti dia maksudnya ya saling menghargai. Kemudian tidak boleh mengejek
teman masuknya ke dalam. Ya, berarti dilarang membuli itu kan misalkan peraturan kelas, dilarang mengejek atau membuli. Berarti kita jadikan keyakinan kelas itu saling menyayangi. Misalkan memberi salam kepada guru. Pak guru itu kan sama aja saling menghormati. kita buat yang ada kata dilarangnya mana? Dilarang. Dilarang, Dilarang lewat. Dilarang lewat. dilarang Lewat lewat. dan Dilarang keluar kelas tanpa izin. dilarang keluar kelas tanpa izin. Berarti dia Saling menghormati. Menghormati. masuknya ke Menghargai. saling menghargai. Kemudian tadi apa tadi Ibu Dewi? Harus dilarang. Dilarang. Dilarang lewat saudara. Dilarang. Oh iya. Sama guru lah. Berarti dia masuknya keyakinan kelasnya itu sopan, sopan santun. Ya. Gimana Bapak Ibu tentang perubahan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Sudah bisa Bapak Ibu? Iya. Tapi saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan di belakangnya Bapak Ibu. Ya. Ya, ditulis. Misalkan di sini dilarang berkata kasar. Kemudian yang keyakinan kelasnya saling menghargai. Ayo duduk ke sini Bu. Lihat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh. Dilarang. Di sini boleh. Bukan nanti. Nanti. Ini yang keyakinan ke peraturan kelas. Berkelahi peraturan keyakinan. Saling menghargai. Tulis di sini apa keyakinan kelasnya? Tulis itu keyakinan kelas. Nggak apa-apa. Saling menjaga kebersihan. Nggak ada. Ya. Saling menjaga dia, menjaga kebersihan. Ini ditulis dulu Mbak Sini. Ya. Ya yang lain, silakan. Terus ini tadi ini Saling masuk ya, ya. Mbak Edi. Dilarang mengejek ya. Saling menghargai. Nih Bu Sri mengejek berarti apa Bu Sri? Nih Mbak, ini dilarang bersama-sama. Ini Mbak. Dilarang berkelahi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Yang lain? Dilarang keluar kelas. Tanpa izin. Dilarang terlambat datang ke sekolah. Dilarang terlambat sekolah. Masuknya dia ke Ya, cukup. satu lagi. Sudah. Dilarang berisik. Saling menghormati ya. Sebelah sana. Berarti dirusak ya? Bisa coret nggak apa-apa, coret-coret. Coret. Sama di depan ya. Tuh. Oke. Ya.
Oke, Bapak dan Ibu semuanya beri tepuk tangan untuk semua. Iya, jadi sudah bisa Bapak Ibu ya untuk membuat keyakinan kelas. Kita rubah yang tadinya dari peraturan kelas, kita rubah menjadi keyakinan kelas, dan itu diharapkan nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Nanti ketika akan membuat keyakinan kelas, kita harus berdiskusi bersama-sama dengan siswa kita. Tuh. Nah, kemudian di sini langkah-langkahnya, pertama diskusi kesepakatan kelas dengan murid, kemudian persetujuan kesepakatan kelas ini. Nah, kemudian yang terakhir itu menempel kesepakatan kelas itu. Nah, di sini tujuan penerapan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya, oke, next. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah berkolaborasi dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Ini sesi tanya jawabnya gimana? Ditambahin ceritanya apa sih? Insiden penerapan budaya positif di ya. Nah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih. Di sini saya tadi akan bertanya yang sudah dipaparkan. Ya, nama saya Dewi Ulfa. Langsung saja Ibu. Terima kasih atas paparannya Bu Caca. Saya akan bertanya, apakah kesepakatan kelas wajib diterapkan di kelas? Karena di sini juga saya masih bingung tadi antara kesepakatan itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi Ulfa. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah kesepakatan kelas itu perlu diterapkan di kelas? Jawabannya perlu sekali Bapak Ibu. Karena kalau misalkan kesepakatan kelas itu ketika dibuat bersama-sama dengan murid itu tanpa adanya paksaan, kan biasanya guru itu membuat peraturan kelas secara sendiri ya. Jadi anak itu tidak dilibatkan. Jadi yang kita harapkan sekarang itu mari kita rubah yang tadinya peraturan kelas itu menjadi kesepakatan kelas. Ibu Dewi, seperti tadi Bu Azan, bisa dilihat slide sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini perlu saya jelaskan kembali bahwasanya memang tujuan penerapan kesepakatan kelas itu membuat murid merasa memiliki kelas. Itu. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab atas kelas itu, karena memang dia itu sudah dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas bersama dengan gurunya. Jadi perlu sekali Bu Dewi, kita itu merubah yang tadinya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang dilarang itu ketika membuat kesepakatan kelas itu dihilangkan. Iya, itu bisa ditangkap oleh Ibu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah memberikan pertanyaan dan alhamdulillah sudah langsung ditanggapi oleh Ibu Deni Jetipa. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Gimana, cukup? Kalau cukup kita cukupkan ya, selesai berarti ya. Langsung acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Rian. Kepada Pak Rian dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas rahmat-Mu sehingga pada siang hari ini kami dapat melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dengan baik tanpa suatu kendala apapun. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat pada pertemuan siang hari ini. Dan semoga kami dapat menerapkan ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan pada siang hari ini untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Subhana rabbika rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rian yang telah memimpin doa. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia maju.